warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nining Kurnia dengan NIM 2303006, Program Studi Tadris IPA, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ambon. Pertama-tama saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kajian etnosains, yaitu Ibu Mawar Indriani MPD dan sekaligus Ibu Nurul Aulia Muhammad MPD atas bimbingan dan pengajarannya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas etnosains saya. Jadi teman-teman, pada kali ini saya akan membawakan sebuah materi tentang pembuatan minyak kelapa secara tradisional di Dusun Limboro, Kecamatan Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Ya, jadi teman-teman perlu lihat terdapat latar belakang di mana Indonesia sebagai negara agraris dan maritim memiliki kekayaan alam berlimpah termasuk kelapa sebagai komoditas penting bagi masyarakat di daerah pesisir, khususnya di Dusun Limboro yang mengolah minyak kelapa secara tradisional menggunakan kearifan lokal yang ramah lingkungan. Minyak kelapa yang dihasilkan melalui metode tradisional di Dusun Limboro tidak hanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga memiliki peran penting yang dijadikan sebagai minyak urut. Nah, jadi proses ini melibatkan teknik sederhana seperti penambahan ekstrak kunyit sebagai pewarna alami dan kulit batang kelor untuk mempercepat pembasakan. Pembuatan minyak kelapa mencerminkan kajian etnosains, yaitu perpaduan pengetahuan tradisional dengan kajian ilmiah seperti kimia, fisika, dan biologi. Selanjutnya, jadi teman-teman, tujuan dari kajian etnosains ini untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana proses pembuatan minyak kelapa secara tradisional di Dusun Limboro, Seram Bagian Barat, dan mengetahui bagaimana peran kunyit dalam pengelolaan pembuatan minyak kelapa dalam kajian biologi dan kimia untuk memahami bagaimana kajian etnosains terhadap pembuatan minyak kelapa di Dusun Limboro. Slide selanjutnya. Teman-teman, pembuatan minyak kelapa secara tradisional di Dusun Limboro, Seram Bagian Barat meliputi alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu tungku api dan kayu bakar. Gunanya untuk memasak santan kelapa selama proses ekstraksi minyak. Yang kedua, wajan untuk merebus dan memasak santan kelapa setelah diremas. Yang ketiga, mesin pemarut untuk menghaluskan buah kelapa. Yang keempat, golok untuk memotong buah kelapa. Yang keempat, spatula untuk mengaduk santan kelapa selama proses memasakan. Yang keenam, saringan untuk memisahkan ampas kelapa dan krim santan. Yang ketujuh adalah gen atau botol plastik untuk menyimpan minyak kelapa yang telah dieditasi. Jadi bahan-bahan apa saja yang digunakan? Bahan yang digunakan yaitu buah kelapa atau kelapa tua, tapi kebanyakan yang di kampung saya itu banyak sekali menggunakan kelapa tua karena saking banyaknya kelapa. Jadi digunakan sebagai bahan dasar pembuatan minyak kelapa. Yang kedua, air digunakan meremas buah kelapa dan membersihkan santan kelapa. Kunyit juga termasuk sebagai pewarna sintetis alami untuk minyak kelapa. Yang keempat adalah kulit batang kelor sebagai bahan pelengkap untuk mempercepat kematangan pada minyak. Selanjutnya. Jadi teman-teman, proses pembuatan minyak kelapa meliputi pemilihan bahan baku. Kelapa biasanya digunakan adalah kelapa yang sudah cukup tua karena kelapa tua memiliki kandungan minyak yang lebih tinggi. Kemudian kelapa dikupas kulitnya untuk mendapatkan isi kelapa. Setelah itu kelapa dicuci bersih dengan air dan diparut, dan tak lupa pula dengan memarut bersama dengan kunyit. Yang kedua, pemasakan daging kelapa atau pematangan daging kelapa. Daging kelapa yang telah diparut kemudian diperas untuk menghasilkan santan. Setelah itu santan dipanaskan dalam wadah bersama dengan memberikan 1/2 kulit batang kelor ke dalam kuali besar, biasanya kuali besi ya memang jual
kuali besi menggunakan tungku api dan kayu bakar. Proses pemasakan ini berlangsung selama beberapa jam sambil diaduk terus-menerus agar tidak gosong. Berikut adalah gambar-gambar yang dilakukan dalam proses pembuatan, pemilihan bahan baku, dan pemasakan daging kelapa. Selanjutnya, selanjutnya yaitu permunian minyak kelapa. Selama proses pemanasan santan akan dimulai mengeluarkan minyak yang terpisah dari bagian ampasnya. Ampas tersebut akan mengapung di atas dan kemudian dipisahkan untuk mendapatkan minyak murni. Setelah itu minyak yang terbentuk di bagian permukaan. Yang kedua, pendinginan dan penyimpanan. Minyak yang sudah dihasilkan kemudian didinginkan. Setelah didinginkan, minyak dituangkan ke dalam wadah-wadah yang biasanya terbuat dari gen atau botol kaca atau plastik. Selanjutnya, jadi kelapa yang jadi teman-teman, berikut adalah proses pembuatan minyak kelapa. Silakan ditonton teman-teman. Sedangkan isi kelapa tua, kelapa akan dibelah menjadi dua insalabi. Nah, ini adalah hasilnya. Dibelahkan kemudian diparut dan diambil daging buah dan ditambah air. Setelah itu akan diremas dan diperas. Kemudian air santannya akan disaring dan disimpan. Setelah itu akan melalui pemanasan melalui tungku api. Nah, di sini akan mengalami yang namanya proses fisika, kimia, dan biologi. Dalam proses memasakan minyak, setelah minyak masak, embabas kelapa setelah ditimbang mendapat kelapa 1262 gram menjadi minyak murni. Jadi kelapa yang digunakan isi kelapa. Nah, jadi teman-teman, berikut adalah ruang kajian etnosais dalam pembuatan minyak kelapa secara tradisional. Yang pertama adalah kajian fisika. Di sini terdapat konveksi, di mana konveksi ini sangat berpengaruh pada tungku tradisional menggunakan kayu bakar sebagai sumber energi panas. Panas dari kayu bakar akan merambat ke wadah melalui konduksi, di mana melalui kontak langsung antara api dan dasar wadah, dan kemudian panas akan menyambar ke seluruh santan melalui konveksi, di mana partikel-partikel yang lebih panas akan naik dan partikel yang lebih dingin turun. Ini memfasilitasi pemanasan merata di dalam santan. Yang kedua, perubahan fase. Saat proses pemanasan berlangsung, air yang terkandung dalam santan akan mengalami penguapan, di mana adanya perubahan fase dari cair ke gas. Ketika suhu mendekati 100 derajat Celcius, air akan mulai menguap dan minyak akan terpisah dari komponen lainnya. Yang ketiga yaitu kalor. Di sini terdapat pada kayu bakar sebagai sumber panas, memiliki kapasitas kalor yang berbeda-beda tergantung jenis kayu. Jadi kalau misalnya di Kampung Limboro itu sangat banyak sekali menggunakan kayu-kayu samama, ya bahasanya seperti itu teman-teman. Dapat mempengaruhi pilihan kayu untuk defensi pembakaran dan pengaturan panas selama proses memasak. Selanjutnya, di sini terdapat bahan kajian yaitu kimia. Hidrolisis lemak, santan mengandung trigliserida yaitu lemak yang terdiri dari gliserol dan asam lemak. Jadi selama proses pemanasan, lemak dan santan mengalami hidrolisis, di mana air mencegah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Asam lemak ini kemudian akan membentuk minyak yang mengandung di permukaan santan. Jadi penguapan air dan konsentrasi zat seiring air dalam santan menguap, konsentrasi lemak dalam santan meningkat hingga minyak dapat dipisahkan. Jadi ini terjadi merupakan bentuk pemurnian fisik, di mana pemanasan digunakan untuk memisahkan air dari zat yang lebih padat seperti lemak.
Yang ketiga, reaksi Maillard. Jika proses pemanasan berlangsung terlalu lama atau terlebih tinggi suhunya, komponen protein dan gula dalam santan dapat bereaksi melalui reaksi Maillard yang akan menyebabkan perubahan warna pada minyak kelapa. Contohnya, yang tadinya seperti warna putih kemasan akan menjadi kekuningan. Warna yang dihasilkan lebih coklat disebabkan oleh interaksi antara protein dan karbohidrat yang mengeramel dan suhu tinggi interaksi antara protein dan karbohidrat yang mengeramel pada suhu tinggi. Selanjutnya, kajian biologi dalam pembuatan minyak kelapa tradisional. Lemak jenuh dan asam lemak rantai medium. Dari sudut pandang biologi, kelapa atau bisa dikatakan dengan coconifera adalah sumber minyak kelapa yang mengandung asam lemak jenuh, terutama asam laurat yang dikenal sebagai asam lemak rantai medium. Asam laurat memiliki sebagai manfaat kesehatan seperti sifat antimikroba. Antimikroba di sini seperti anti jamur, antibakteri yang menjadikan minyak kelapa berharga dalam pengobatan tradisional. Panas terhadap nutrisi. Panas yang digunakan selama proses memasak bisa mempengaruhi stabilitas nutrisi dalam minyak. Vitamin E yang merupakan antioksidan alami dan minyak kelapa dan terurai jika proses pemanasan terlalu lama atau pada suhu yang sangat tinggi. Oleh karena itu, proses yang lebih lambat dan hati-hati diperlukan untuk mempertambahkan kandungan nutrisi. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman membuat minyak itu apinya itu jangan terlalu jangan terlalu besar apinya, harus standar begitu. Dan fermentasi mikroba alami. Kenapa di sini terdapat fermentasi mikroba alami? Untuk menghindari yang namanya adanya timbulnya jamur pada minyak setelah difermentasi. Pada beberapa metode tradisional, fermentasi alami kadang digunakan untuk memisahkan minyak dari air. Proses ini melibatkan aktivitas mikroba yang akan secara alami dalam santan yang fermentasi gula dan membantu pemisahan minyak dan komponen. Jadi teman-teman, di Dusun Lemboro itu terdapat dua kegiatan pemasakan minyak. Yang pertama itu tidak ada proses fermentasi, yang kedua itu ada fermentasinya. Jadi yang fermentasi itu sebenarnya tidak menjadi suatu perbedaan. Ya, teman-teman, selanjutnya jadi di sini terdapat peran kunyit dalam proses pembuatan minyak kelapa. Kajian kimia yang pertama adalah kandungan kurkumin dan senyawa bioaktif. Kunyit atau kurkuma longa mengandung senyawa aktif utama yang disebut kurkumin. Kurkumin adalah polifenol dengan sifat antioksidan, antimikroba, dan antiinflamasi. Ketika kunyit ditambahkan dalam proses pembuatan minyak kelapa, kurkumin dan senyawa lainnya seperti minyak astiri atau essential oils bisa larut dalam minyak, memberikan sifat tambahan seperti stabilitas oksidatif yang lebih baik pada minyak. Yang kedua adalah proses ekstraksi dengan minyak. Karena kurkumin adalah senyawa limfotik larut dan lemak, saat kunyit ditambahkan ke dalam santan dan langsung ke dalam minyak kelapa selama proses pemanasan, kurkumin akan lebih mudah diekstrak dan larut dalam minyak kelapa. Ekstrak ini membantu mengaktifasi minyak dengan manfaat kesehatan yang lebih banyak seperti kemampuan antioksidan untuk merangkak radikal bebas dan perlambat oksidasi minyak sehingga lebih tahan lama. Yang ketiga, interaksi dengan lemak dan stabilitas minyak. Kurkumin juga membantu meningkatkan stabilitas minyak. Ketika minyak kelapa mengalami proses pemanasan, ada potensi terjadinya oksidasi dapat menurunkan kualitas dan memperpendek umur. Bukan umur manusia teman-teman, tapi umurnya si minyak, umur simpan minyak. Senyawa kurkumin dengan sifat antioksidan. Selanjutnya
pigmentasi dan warna. Kunyit memberikan warna kuning bersama yang khas pada minyak kelapa. Warna ini berasal dari kurkumin dan pigmen lain yang ada dalam kunyit. Selain menambahkan nilai estetika, warna ini juga menunjukkan adanya senyawa aktif yang terkandung di dalam minyak. Ini adalah contoh bagaimana kearifan lokal mengenai kunyit diaktifkan dengan fenomena kimia modern yang mengindikasi peran senyawa bioaktif dalam menjaga kualitas minyak. Selanjutnya, Vika. Kajian biologi. Sifat antimikroba, kunyit dapat membantu mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang berpotensi merusak minyak selama penyimpanan, sekaligus memberikan efek perlindungan bagi tubuh jika minyak ini digunakan untuk dikonsumsi. Yang kedua, sifat inflamasi dan antioksidan. Dalam konteks biologi, kombinasi antara minyak kelapa dan kunyit dapat meningkatkan kemampuan tubuh untuk melawan peradangan dan mengurangi stres oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas. Yang ketiga adalah kesehatan pencernaan. Di bidang biologi tradisional dan ilmu pengobatan herbal, minyak kelapa dan kunyit dikenalkan bermanfaat bagi kesehatan pencernaan dan dapat membantu mempermudah penyerapan nutrisi serta memberikan perlindungan tambahan pada sistem pencernaan berkat sifat antimikroba atau anti jamur, anti bakteri dan anti inflamasi dari kedua bahan ini. Selanjutnya, itu saja teman-teman presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan bisa memberikan wawasan kita tentang suatu kajian-kajian etnosains meliputi tentang kegiatan-kegiatan tradisional yang ada di kampung-kampung kita. Itu saja. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.